Kita malah kalau ada yang ngeblank gitu malah seneng gitu. Ini maaf ya komiknya ya, cuman hiburan buat tim produksinya. Sebetulnya Suci 11 kan adalah Suci yang season paling pendek. Netizen banyak yang bilang salah satu episode paling buruk di Suci gitu. Akhirnya minggu depannya kita kumpulin. Kalau buat saya paling berkesan adalah Suci 9 karena komikanya hidup semua. Ngobrol santuy. Santai. Bareng My Value. Halo Valuers, kembali lagi di Ngobrol Santuy bareng sama Mas Farno dan juga Dio. Hari ini Yova bakal ditemenin nge-hostnya bareng sama Dio. Dan kita akan ngobrol bareng santai-santai aja sama produsernya Suci nih, yang kemarin baru aja kelarin Suci 11 dan memenangkan juga Rizky Prasetya. Kalau misalnya kita tahu di Twitter itu rame banget orang yang nama akunnya adalah Saya Parno, bahkan beberapa kali bikin trending topik. Kira-kira kita bakal dapat informasi apa aja sih dari Saya Parno? Kita bakal kenalan langsung sama Mas Parno. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Banyak banget yang ya. Panjang. Kayaknya nggak dapat informasi penting apa-apa deh. Yang penting dapat ketawa kan juga Tagline-nya apa ya? lumayan. Tagline-nya Ini apa apa? nih? Ini tagline-nya apa? My Program Value ini. pakai lebih nggak ada sih. Kita nggak ada sih hanya. Tagline-nya. Oh, tadi gue nunggu soalnya apa gitu. Iya ya. Apa kita bikin aja? Iya, kayaknya. Kita bikin aja. Ya ngobrol santuy. Sebenarnya ada sih Mas, tapi ini agak kayak Terlalu jualan. nggak jualan banget malah Mas, tapi lebih kayak echoing alay gitu. Kita malu sebenarnya, saya kayak ngobrol santuy itu. Oke, Oke, kita ulang lagi ya. Udah kita skip aja Renot. Oke, aku mulai dulu kali ya Dio ya. Boleh. Jadi hari ini kan kalau aku nggak sendirian nih, aku bakal ditemenin sama Dio juga, sama Mas Parno juga. Nah Mas Parno mau tanya dong. Yep. Mas Parno ini kan sebenarnya cukup eksis ya di Twitter Sangat dengan akun aktif. sangat aktif. Followersnya banyak. Saya banyak. Bikin Engagementnya tinggi. Engagementnya tinggi. Di X katanya. Oh iya Oh, sorry. sekarang namanya iya namanya X. udah ganti namanya Namanya jadi X. X. Namanya juga Ya. itu kan. Nah terus dengan akun namanya Saya Parno. Ih keren banget ya nama akunnya bisa berhasil dapet. Mimin Saya Usir Parno. sebetulnya, @Mimin Usir. Oh Mimin Wasir Saya awalnya. Parno tuh namanya, Saya Parno. Oh gitu. Biasanya kan kalau akun anonim ya. Kalau Heeh. saya emang pakai muka saya sendiri, pakai nama saya. Jadi buat ngejaga sih. Jadi kadang-kadang kan kalau orang nge-X gitu nggak mikir tuh. Jadi biar dari kita sendiri ada apa sih ya? Biar nahan lah, biar kan bawa nama Kompas juga ya. Iya. Jadinya Oh. biar lebih aman gitu. Kita Hmm. nggak nge-tweet macem-macem. Nge-tweet masih tetap ya. Nge-tweet tetap Nge-X. Nge-X. Jadi nge-X-nya lebih aman lah gitu. Tapi kalau boleh tanya Mas Parno, itu sebenarnya akun itu awal mula dibuat buat akun pribadi atau memang akunnya untuk Untuk program Mimin sucinya Wasir itu gitu. sih? Sebetulnya akun pribadi ada, tapi lama banget. Terus kayaknya pas ada Suci bikinnya di Twitter karena dulu sebetulnya juga ketika Suci 345 cukup ramai tuh trending terus kalau tayang. Cuman kan nggak ada yang follow up lagi, iseng kayaknya naik bikin lagi di X gitu sih. Mimin Wasir. Oke. Oke. Terlalu serius nggak sih kita nih? Enggak, ya? enggak. Oke. Enggak. Tapi Mas kenapa namanya nggak kayak Suci? Nama akunnya memang official Suci. Karena nggak official memang. Officialnya Suci tuh ada Suci Kompas TV tuh ada di Twitter. Cuman kemungkinan besar karena tidak digaji adminnya, jadi jarang tweet. Nah kalau gue kan bikin emang kadang-kadang karena sukarela, jadi ya nge-tweet semaunya aja gitu. Kalau ada keperluan misalnya nanti gue posting nih lagi podcast, di posting kan memang nggak ada yang arahan untuk ngeposting kan. Iya. Jadi kayaknya kantor juga paham kalau ini sukarela, jadi mereka nggak nuntut macam-macam gitu sih. Tapi ngomong-ngomong ya, selain cuman di X ya, di Instagram kan juga ada tuh tim produksi Ya, tim Suci, produksi Suci. yang udah jadi kayak official account dari Suci loh. Soalnya waktu bikin tutorial apa segala macam, My Value kan juga kolaborasi kan. Tidak hanya kolaborasi dengan Kompas TV, tidak hanya kolaborasi dengan official akun Suci, kita malah naiknya juga gara-gara tim produksi Suci. Nah, itu siapa? Di balik akun itu siapa tuh, Iya, Mas Parno? Mas Mimin Wasir juga kan? Ya karena kan saya kerjanya dikit. Jadi sebetulnya kalau officialnya kan Suci Kompas TV ya. 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 Cuman kayaknya kalau Suci Kompas TV kan sekarang lebih ke kadang ada momen di mana kalau ada jualan kita tuh takut salah nge-tweet, nge-post, takut salah, dan kita agak males nih kalau hari ini ada 3 kali postingan yang harus naik.
Itu kan kadang-kadang kita ada kegiatan lain dan memang di tim Suci tuh nggak ada yang megang medsos sebetulnya. Oh, oke. Harusnya memang tim digital, tapi sekarang sudah diambil alih oleh teman-teman tim sebelah. Jadi kayaknya bikin tapi memang yang buat Santai aja. yang santai aja, tidak ada beban apa-apa. Itu tadi memang karena sayang sama programnya kita posting, lebih ke situ sih. Sense of belonging-nya tinggi. Tapi Dan- kayaknya malah jadi rame ya. Iya, dan banyak juga Mas Faru sering ngadain giveaway. Terus giveaway-nya tiket show Suci dan lain-lain. Itu power of orang dalam. Iya. Dan Iya. selalu giveaway-nya ini kalau kemarin wajahnya komika, dihitung berapa wajah komika yang ada. Terus di tag kemarin siapa Benny. Terlalu random ya. Iya, saya Itu sayang random. sama Benny soalnya. Nah, ya. Banyak banget ada Benny di situ ya. Apakah itu direncanakan? Iya. Seperti maksudnya kan social media Mhm. planner itu kan ada ya. Nah kalau dari Instagramnya tim kontennya produksi Suci sama si Mimin Wasir itu ada perencanaan juga atau emang bener-bener udah asal aja deh yang penting gue lempar gitu? Tentu saja tidak ada. Oh, Nggak. Biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tidak ada perencanaannya gitu. Luar Karena biasa. memang itu tadi kan nggak ada media plannernya buat Iya. Instagramnya. Kita memang kalau ada syutingannya sesuka hati aja sih. Tapi memang Oke. mungkin karena basicnya kita sayang sama programnya, jadi mungkin ya apa yang dirasain ketika lihat si Instagram itu sendiri berasa sih harusnya. Oke. Suci ya, untungnya orang Suci ya? programnya itu kan Suci kan. Jadi semakin random, semakin Orang semakin disukain. suka. Iya, Betul. untungnya Suci. Kalau Dan- berita kan nggak berani gitu Nggak kan berani takutnya ya. macam-macam. Nah. Dan kayaknya para sosmed spesialis nih banyak benchmarking ke akunnya tim produksi. Iya, padahal ternyata di balik Iya. di balik akun tersebut ya hanya Mas Farno dan teman-temannya yang jadi random beban ya? itu. Jadi beban yang Iya. Oke, Soalnya murid-murid bootcamp kayaknya bingung nih. ini tim Strateginya apa unik ini? deh. Kok engagementnya tinggi? makanya kita mungkin kalau rame pas ada Sucinya memang ada atau ada kegiatan syuting tuh kita rame. Cuman memang kalau akhir minggu-minggu ini kan kita lagi nggak ngapa-ngapain nih. Nah, kalau dari kita nggak ada kewajiban untuk posting, jadi ya Oh. tenang aja gitu menjalani Aja. hidup di kantor. Lebih mindful. Ya, Lebih lebih balance, terlalu balance kita. Terlalu balance. Ada momen digital detox-nya gitu Iya. ya. Karena kan memang kalau kita yang pasti tuh tadi digital detox kalau bisa dikasih tahu tim Suci gue larang untuk baca komen di YouTube. Oh, itu. Karena banyak yang toksik ya. Iya, Maksudnya betul. memang apabila ada yang tidak disukai oleh netizen atau penonton, itu kan meracau lah mereka kan. Itu kadang-kadang teman-teman juga kan sebagai orang yang ngerjain mungkin ada yang begadang lah segala macam. Seminggu tuh bisa begadang 3-4 hari. Itu kan kadang-kadang kena secara mentalnya kena kan. Oh, menarik. Makanya kalau dari tim kita jangan nggak usah nonton lah. Nggak usah Nggak baca, usah baca, nggak ya. usah baca. Ini menarik banget ya. Maksudku gini, biasanya yang kena sama mental itu adalah yang ada di dalam videonya. Betul. Biasanya kan orangnya yang akan diserang adalah orang yang dalam Mhm. video. Ternyata orang di baliknya pun juga Kena. bisa tetap kena ya. Karena mereka biasanya kan kalau netizen kan mungkin udah pintar-pintar nih. Ya. Ini beneran ya, bukan Bukan peres. ngenyek. Jadi memang mereka mungkin udah tahu kalau kompetisi di luar seperti apa. Oh, oke. Mereka pengennya dapat komika seperti apa. Oh, oke. Nah itu kadang-kadang tidak bisa kita penuhi dalam satu season. Oke. Misalnya mereka pengen komika yang A, tapi ternyata kita bisanya hanya dapat komika yang sifatnya B. Nah itu sepanjang season pasti aja ada yang bermasalah. Itu yang kita coba hindari karena kan memang tiap season punya aturan dan mungkin punya komika sendiri ya. Jadi kita coba jangan terpengaruh sama kemauan netizen sih lebih ke situ. Walaupun saya baca karena kan harus saya kasih tahu nih. Saya saring tapi teman-teman jangan tahu lah, tim saya jangan tahu tapi saya baca. Oh, ada masukan ABC nih. Menurut lu gimana? Paling ke situ sih. Oh, dan ada fakta menarik juga. Kalau nggak salah di kompetisi, Mas Paro itu menyediakan apa ya? Doa. Psikolog ya. Psikiater. ya. Psikiater itu waktu yang Buat zaman karyawan? pandemi. Buat karya. Enggak. Buat komikanya. Oh, buat komika. Buat komikanya. Oh. Jadi memang semenjak Suci yang COVID 1X atau 9, kayaknya kita merasa ada kebutuhan untuk menyiapkan psikolog. Karena memang tekanan itu tadi kadang-kadang mereka juga baca komen jadi stres. Ketika di atas panggung ngeblank, stres. Terus dengar komen dari juri, stres. Jadi memang kompetisi kan memang sangat stressful untuk si komikanya. Iya. Jadi
kalau dari kita mencoba untuk membantu mereka dengan ngajak ada psikolog lah 2-3 kali. Ada yang nggak mau karena mereka takut, malah takut karena mereka biasanya keluar nangis. Mereka keluar nangis. Proses healingnya, tapi ada yang takut gitu sih. Okay. Ini menarik banget Mas Parno. Aku mau ngomong ya, sampai dipersiapkan psikiater itu berarti dari tim produksinya Sucinya juga kan yang nyiapin ya? Dari rencana awal produksi kita siapin di minggu ke misalnya ketiga dan ketujuh nanti ada psikolog yang akan membantu komikanya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah masih digunakan sampai sekarang atau udah nggak? Masih. Sampai 11 kemarin 11. masih. Dan masih ada yang pakai? Maksudnya masih ada yang menggunakan fasilitas jadi kita maksimalkan mereka harus ikut. Minimal ikut sekali. Kalau keduanya ternyata jangan deh, kita nggak siap ketemu. Ada yang kayak gitu soalnya. Ya udah kita nggak maksa. Yang pasti kita mencoba menjembatani psikolog dan komika yang mau untuk sharing. Aku punya pertanyaan. Boleh. Kalau misalnya maaf kalau misalnya nih ya dari kejadian kayak gitu berarti kan kalau setiap audisi itu selalu akan ada banyak mungkin ratusan orang ya? Iya paling banyak 1.300. Itu di audisi Jakarta, satu kota. Audisi Jakarta kita syuting di BBJ itu dari jam 8 pagi sampai subuh hari berikutnya. Dari 1.300 orang. Kan pasti banyak yang lucu, ada yang nggak lucu ya. Itu mereka datang langsung all in aja, langsung get in aja gitu atau ada proses audisi lagi sih sebelumnya? Sebetulnya kita ubah di season 9 tadi. Jadi sebetulnya kalau dulu zamannya jurinya masih Pak Ade Indro, terus ada Radit dan Panji, itu mereka langsung ketemu tuh. Jadi misalnya di Surabaya 250 orang. 250 orangnya yang sudah daftar langsung ketemu. Cuman untuk sekarang kita bikin saringan karena kan mungkin si juri kayak Radit, terus Cing Abdel gitu-gitu kan waktunya nggak ada. Kalau kita bawa mereka ke tiap kota mungkin effort juga secara waktu, secara budget juga. Jadi memang kita bikin audisi saringan dulu. Misalnya di Surabaya ada 200-300 orang, kita pilih 20-nya nanti kita berangkatkan ke Jakarta. Nanti baru saringan besarnya atau audisi besarnya ada di sini. Dan biasanya kalau yang saringan itu tuh jurinya yang komika-komika sebelum-sebelumnya ya? Betul, komika sebelumnya yang sudah biasa jadi juri di Suci sebelumnya. Itu salah satu positifnya juga memberikan lapangan pekerjaan juga buat alumni Suci sebelum-sebelumnya. Betul sekali, mereka sangat senang. Alhamdulillah. Tidak sepenuhnya abis itu kosong kerjanya. Betul. Tapi Mbak Yova, kan tadi udah jauh nih ngebahas tentang Suci, teknisnya, mulai dari saringan, audisi, tapi kita belum kenalin nih. Sekarang sebenarnya Mas Parno itu sebagai apa nih di program Suci itu? Iya, perkenalan dulu ya. Mungkin kita udah tahu, tapi kan buat teman-teman. Ya teman-teman nih, biar teman-teman tahu. Saya produser sih sebetulnya jatuhnya, produser stand up comedy Indonesia. Itu aja. Dari season awal kah Mas atau? 3. Saya masuk di 3 kebetulan. 3 tuh berarti 2013. Suci ketiga. Saya kayaknya itu anak kayaknya nganggur deh bisa gitu. Jadi itu dia aja yang ngerjain Suci gitu sih, lebih ke situ. Jadinya saya tuh sama sekali nggak tahu stand up itu apa. Saat 2013. 2011 saat Suci 1 tuh saya udah ada sudah di Kompas tapi ngerjain program drama. Suci 1, Suci 2 saya tidak megang. Akhirnya mungkin ganti tim di Suci 3. Kebetulan itu tadi saya mungkin yang waktunya mungkin bisa agak lowong, akhirnya dipilih jadi tim Suci lah ibaratnya gitu. Kebetulan sudah ada benchmark tadi yang dibikin oleh teman-teman di Suci 1 dan 2. Kita bisa ngelanjutin di Suci 3 atau mungkin bisa ngembangin lagi. Gitu sih. Jadi sampai sekarang. Tapi Mas dari dulu nih sebelum di Suci udah di bidang komedi atau jauh banget Mas? Dari stand up komedi kan komedi banget ya. Dari drama ke komedi. Tuntutan banget berarti. Sebelum di Kompas saya ngerjain musik. Musik ada yang dangdut, ada yang ngerjain gelar tinju profesional juga. Pernah juga Putri Indonesia juga. Jadi random sih. Putri Indonesia. Oh wow. Jadi memang random. Kebetulan baru dapat komedi ya di Suci ini. Berarti awet juga ya Mas Parno ya. Dari Suci 3 ke Suci 11 masih megang komedi. Saya belum dapat kerjaan lain soalnya. Ya nggak salah sih. Pertanyaan saya yang salah. Masih disuruh ngerjain stand up sebetulnya. Tapi jadi suka kan sebenarnya Mas Parno juga cukup terkenal lucu ya di Twitter gitu kan.
Di Jadi X, beban. di Di X, Di juga X, cukup lucu terkenal banget. lucu dengan kerendaman-kerendamannya gitu kan. Jadi kayak seakan-akan memang cocok nih sama program yang lagi Mas Parno pegang. Sementara baru diketahui ternyata Mas Parno itu baru megang komedi setelah di Kompas TV berarti kan. Betul. Happy nggak Mas Parno? Pertanyaannya bagus banget. Happy nggak sih Happy Mas nggak, Mas Parno? Parno? Happy sekali saya. Oh, jauh sangat jujur. Sangat jujur. Terasa sekali kejujuran. Tapi sebetulnya memang teman-teman, saya ngomongin tim produksi Suci ya. Boleh. Maksudnya semua orang yang bergabung di produksi Suci itu mungkin udah belasan yang resign. Karena memang ngerjain Suci mungkin ibaratnya agak berat. Itu kalau dulu kita ngerjainnya hampir 6 bulan. Dalam 1 tahun untuk 1 season tuh 6 bulan. Mulai dari proses audisi, proses syuting show-nya sampai grand final tuh 6 bulan. Jadi memang waktu yang terpakai cukup banyak dan kadang-kadang orang kalau nggak suka dengan komedi agak berat ngerjainnya. Jadi memang beberapa orang cabut lah ibaratnya, tidak ngerjain stand up lagi. Kebetulan sayanya mungkin karena memang rezekinya masih di stand up. Jadi mungkin, dan teman-teman saya mungkin juga saya kenal dengan beberapa orang komika gitu. Jadi mungkin saya ke bawah, jadi ngerjainnya juga lebih seneng lah. Lebih senang. Lebih seneng. Ya alhamdulillah. Kesan Gitu. pesan. Bisa. Kesan-pesan. Kayak gini. Karena kan tadi sebenarnya Suci itu kan berat ya. Dan Katanya Suci berat. itu Katanya. berat. Kata Mas Parno. Kalau kata Mas Parno, Kalau kata Mas katanya Parno. berat. Sebenarnya tidak semudah itu gitu ya. Walaupun yang Mudah. mudah. Namun Alhamdulillah. Semua orang bisa, nggak ada namanya. tidak Semua orang ada bisa namanya. sama. tangan dong. Positif Pulang banget. aja saya. Positif banget Bagus, aku bagus. suka. Jadi kan sebenarnya gini. Salah. Aku atur lagi ya bahasanya Iya. ya. Jadi Boleh. di komedi itu kan sebenarnya banyak identik dengan tawa. Ya, identik dengan tawa. Tapi pasti banyak juga dong gara-gara grogi jadi nggak lucu. How do you handle the awkwardness? Atau misalnya kayak sebenarnya nih orang nggak lucu tapi ya udah deh gue hargain aja. Atau emang seakhirnya gara-gara berada di lingkup komedi semua lingkup pekerjaan atau semua teman-teman tuh jadi dipaksakan untuk bisa komedi juga. Nah, jadi sebetulnya kalaupun tadi ya audisi kan memang ada ratusan orang yang datang. Kalau bisa dibilang satu kota mungkin dari ratusan orang itu mungkin hanya ada 5 sampai 7 orang yang bisa dipanggil ke Jakarta. Oke. Sisanya berarti itu ya? sekompetitif itu, dan mungkin memang bibit komikanya hanya ada segitu misalnya di kota A. Kita malah kalau ada yang ngeblank gitu malah seneng gitu. Ini maaf ya komikanya, cuman hiburan buat tim produksinya. Karena dari ratusan orang tiba-tiba ada yang ngeblank tuh, kita juga ngelihat facial ininya dari juri ya, maksudnya mimik mukanya juri gitu. Jurinya ngeblank juga, maksudnya jurinya bingung juga, kita jadi ikut ketawa. Jadi memang menyenangkan sih sebetulnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah produksi Suci dalam hal apapun itu, walaupun itu nggak lucu buat juri, tapi sebenarnya hiburan buat tim produksi. Buat tim produksinya. Dan penonton, karena kan kita buka audisi itu sebetulnya untuk umum. Jadi penontonnya datang, penontonnya juga ketawa. Jadi kalau ada yang ngeblank mereka ketawa, jurinya ketawa. Jadi memang kalau boleh jujur, salah satu proses paling menyenangkan di Suci adalah pas audisi. Karena kita ketemu ratusan orang lucu-lucu, aneh-aneh aja. Nah, iya, aku baru mau tanya. Lucunya ada, tapi mungkin aneh-anehnya lebih banyak. Misalnya mungkin ada seorang komika yang dari daerah di Jawa Timur yang dia sales kuburan. Dia ikut lucu sih. Tiap season. Sorry. Itu udah lucu sih. Maksudnya sales kuburan? Jual tanah lahan kuburan. Pak, Bapak kalau Ini ada meninggal di sini. Kita jual lahan untuk meninggal gitu, dia benar. Beneran? Bener. Oh, Dari dia jualan lahan kuburan sampai sekarang berganti pekerjaan, dia tetap ikut Suci udah beberapa season. Memang tidak lolos. Tapi kalau ketemu dia tuh hiburan. Jadi kita mau tahu nih, ini dia stand up-nya mau ngapain lagi gitu. Karena tiap tahun ikut tapi nggak lolos gitu. Jadi materinya ganti-ganti nggak Mas? Materinya ganti-ganti, tapi memang persona atau bawaannya ya seperti itu. Kalau komika kan biasanya udah nyaman ya itu aja ya. Sales kuburan. Sales. Dua kata lucu itu sih. Ya kayaknya kalau lihat tahu deh ini orangnya. Gitu sih sebetulnya. Jadi dengan berbagai macam calon komika yang datang, produksinya juga seneng. Pernah nggak ketemu calon bibit unggul atau kontestan-kontestan di luar jalur audisi, misalnya dari followersnya Mas Parno atau misalnya ada temennya Mas Parno kayak udah ditarik aja deh buat jadi cobain buat bisa ikutan kontes gitu. Bibit unggul kayak pala hijau ya. Ini sebetulnya karena kalau Suci kan sebetulnya
kita nggak mau ngambil privilege bahwa si A bagus nih, ayo kita tarik. Nggak boleh gitu. Oh. Jadi memang harus mereka ikut audisi dulu. Terlepas dari kita minta kita telepon misalnya. Lo kayaknya bisa nih ikut audisi Suci, mau ikut nggak? Tetap harus Audisinya tanggal segini, tapi lo ikut audisi gitu. Kita nggak pernah overlapping langsung atau lewat jalan belakang untuk narik orang tuh nggak. Supaya lebih fair juga kali ya. Supaya lebih fair juga karena kan satu jalur gitu ya. Menurut kita mungkin lucu gitu. Cuman kan kita 100%, ya 99% hasil dari Suci itu dari juri ya. Ya, Nah, makanya mungkin kalau kita nggak punya hak, sebetulnya nggak punya hak untuk gue narik si Ani untuk ikut Suci. Berharap boleh. Benar. Kalau keputusan tuh paling besar dari juri. Betul. Nah, waktu milih juri, Mas. Ini kayak itu gimana juga jadi pertanyaan. Kan itu juri jadi cip-cip kita. Oh enggak. Kan dari dulu ganti-ganti ya, sempat ada Pak Dindro. Nah, proses pemilihan juri itu siapa yang milih, Mas? Kalau dari Suci? Tim produksinya? Enggak juga. Sebetulnya kan memang kalau juri sendiri kan kita pasti ngelihat si skena komedi ini siapa yang nomor satu lah ibaratnya, atau paling utama, paling dilihat teman-teman komika baru tuh siapa. Sejauh ini kan masih tetap ada Panji, ada ada Radit gitu-gitu kan. Itu pasti jadi salah satu tokoh yang di kepala kita ini deh dijadiin juri karena sudah terbukti mereka sudah berkreasi dengan lama di dunia stand up comedy gitu. Nah, terlepas dari ada satu atau dua orang yang bukan komedian yang kita ambil sebagai juri, lebih ke season ini lagi rame siapa nih? Si A, si B, si C, atau dia lagi didengerin banget nih di hadapan komika tapi bukan anak stand up. Itu yang mungkin kita tarik jadi juri tamu gitu loh. Supaya sudut pandangnya juga jadi orang umum ya, yang mendengarkan komedinya langsung gitu ya. Karena kalau Suci semuanya komika takutnya terlalu teknis kita. Nanti saya juga bingung gitu kan. Ya, makanya ada ini ya kemarin kalau Kak Selly. Betul. Ada Selly. Terus ada dulu malah ada basis musisi dulu. Banyak lah dulu. Saya malah lupa kalau udah kebanyak. Penny Rose. Penny Rose ya. Penny Rose pernah jadi? Pernah. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum Agung kita Hercules, masuk sesi. ya. Serius gak sih? Betul, Agung Hercules dulu pernah aja ngejuriin. Almarhum. Saking randomnya, udah meninggal ya. Bawa bakso ini nggak, Mas? Bakso barbelnya. Iya, yang barbel melayang itu kan. Iya. Bakso barbel lagi. Jadi punya usaha bakso barbel. Iya, almarhum ya. Tunggu, aku punya satu pertanyaan sebelum kita menyelesaikan sesi 1 dulu. Kita berapa sesi? 12. Biasanya kita break dulu aja, kita break dulu. Satu pertanyaan terakhir ya. Tadi selain kejadian, aku masih penasaran dari season 3 sampai dengan season 11 itu kan banyak banget berarti seasonnya. Cukup banyak. Selain dari Bapak sales kuburan, apa kejadian atau hal aneh lainnya yang paling membekas di kepalanya atau di hati Mas Farno selama jadi produsernya Suci? Karena saya short term ya, jadi sebetulnya yang paling diinget Suci 3 pertama, karena kita ada tour. Jadi semua komika Suci 3 itu tour dari Jawa Bali. Jadi 1 bulan full kita di jalan. Itu ke tiap tempat kita stand up, itu penontonnya udah nunggu tuh. Jadi kita misalnya ke kota kemarin di Bandung atau Cirebon gitu. Yang menonton ketika kita datang udah di depan, udah menunggu. Jadi memang itu salah satu peak yang alhamdulillah saya masuk di 3 tuh udah terbentuk penontonnya stand up. Jadi kebayang banget meriahnya di situ. Terus paling banyak sih, cuman kalau buat saya paling berkesan adalah Suci 9 karena komikanya hidup semua. Kan waktu itu COVID ya? Iya benar. Alhamdulillah karena sebetulnya kita sudah menyelesaikan audisi di beberapa kota ketika Suci 9 berlangsung. Terus kita sisa kota Surabaya dan Jakarta. Pas kita mau berangkat kita udah beli tiket segala macam. Besoknya berangkat itu udah ground zero di Surabaya, COVID. Akhirnya udah lockdown. Jadinya kita nggak bisa berangkat. Akhirnya ditunda beberapa bulan. Suci 9 nih, Suci 1X-nya, terus akhirnya kita paksakan karena memang butuh hiburan juga. Semua orang di rumah. Kita
coba paksakan lah dalam tanda kutip. Jadi mereka tiap minggunya harus kita PCR atau antigen zaman dulu kalau masih ingat. Termasuk krunya. Jadi tiap minggu hidungnya dicolok. Peraturannya adalah kalau seandainya ada yang kena, dia harus keluar. Jadi tiap minggu tim produksinya juga deg-degan tuh, takutnya ada yang kena kan. Tapi mereka memang kita bubble, kita kasih 3 bulan full di hotel, tidak boleh keluar. Tapi yang namanya penyakit kan kita tidak tahu ya. Betul. Karena di awal hari pertama syuting itu, pas hari pertama karantina udah ada 1 yang kena. Komikanya atau? Komikanya. Itu dari luar kota, jadinya kita yang karantina di sini baru bisa pulang setelah 3 minggu. Dan dia nggak bisa ikut suci. Nah itu yang bikin kayaknya 9 sih agak berkesan ya, karena memang tidak ada penonton juga pas stand up di studio. Iya, kalau ngobrol anggaplah kita stand up nih, depan kita cuma juri 3 orang. Iya sih. Dan harus jauh-jauh kan jurinya. Iya. Karena kalau nggak ditegur KPI juga nih, kalau terlalu dekat nih. Lebih ke situ sih. Jadinya alhamdulillah tidak ada yang meninggal ya. Dan virtual juga kan Mas waktu virtual pandemi. juga. Nah, itu kan jadi berat ketawanya delay. Wah, ketawanya delay. Iya, itu aneh sih kayak makanya kita matiin audionya karena ketawanya delay. Gitu. Delay adalah paling menyebalkan tuh kalau stand up tuh. Itu benar-benar awkward sih. Iya, itu mungkin ya berkesan dan juga paling ini ya. Paling aneh ya. Iya. Paling aneh lah kalau kompetisi nggak ada yang nonton. Ya cuman ada 3 orang juri di depan itu sih. Dan Suci 1X itu berarti pertama kali Mas Parno handle sendiri sebagai produser. Iya. Wow, itu challenge. Tahan dulu. Habis ini kita akan bongkar Mas Parno jadi produser pertama di 1X, oke? Tunggu dulu, tahan. Ngobrol santuy. Santai. Bareng My Value. Oke, tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang Mas Parno dan udah opening nih. Iya. Nggak pakai opening lagi ya. Ngobrol santai, mantap. Ngobrol santai, mantap. Oke. Jadi punya baru, kita tagline baru, ngobrol santai mantap. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas kan secara umum Mas Parno dengan Suci itu seperti apa, gambarannya Mas Parno dengan Suci itu seperti apa gitu kan. Tapi aku jadi pengen lebih mendalami tentang Suci itu sendiri. Kenapa bisa awal mulanya Suci itu terbangun? Walaupun aku tahu 1-2 kan Mas Parno belum megang, tapi kan pasti kok ketemu pasarnya, akhirnya dibuatlah Suci stand up comedy Indonesia. Karena Suci itu kayaknya perdana itu di Kompas TV kan Mas? Kalau sebagai kompetisi iya di Kompas TV, karena memang waktu itu kita kan sebagai TV yang mencoba untuk baru, kita nyari kompetisi yang beda nih. Kalau biasanya musik segala macam. Belum pernah ada yang orang stand up sendiri atau ngomong sendiri terus lucu tuh jarang. Walaupun contohnya di luar negeri kan udah banyak. Jadi kayaknya petinggi-petinggi Kompas juga setelah meeting yang lama menelurkan lah itunya Suci 1. Walaupun memang kalau stand up secara televisi ada di TV sebelah lebih dulu, tapi memang bukan kompetisi, mereka ada stand up aja. Kalau kompetisi memang di Kompas dulu. Berapa lama tuh Mas menggodok program Suci 1-nya itu sampai bisa tayang? Mungkin Mas Parno sempat tahu walaupun baru masuk di Suci 3. Saya tahu lebih banyak ke intrik dan drama di belakangnya, jadi saya tidak boleh ngomong. Nanti di tampaknya sih mulai dari kan Kompas TV tuh launchingnya 2011 ya. Saya juga di sini udah dari 2011 awal lah. Teman-teman yang dari 2010 TV ini belum siaran tuh udah menggodok sih sebetulnya kompetisi Suci ini. Termasuk mendekati beberapa nama, misalnya Radit, terus Panji, Pak Deindro itu udah didekatin sama Kompas TV juga untuk gimana sih collab nih. Gimana sih kita membuat sebuah kompetisi yang beda dari yang lain. Termasuk namanya kan juga ada Mas Indra Yudhistira. Itu kan petinggi Kompas juga dulu, Kompas TV juga. Dia juga yang berjasa untuk membuatlah si Suci ini sendiri. Banyak nama gitu. Cuman lebih ke intinya sih kita pengen cari sebuah kompetisi yang beda dari yang lain. Banyak nama yang berjasa, bertahan sampai 11 season. Harapannya seterusnya. Sebentar lagi ada yang ke 12. 12 tuh mulainya harusnya
Kalau di Asik dapat bocoran. Kalau di timeline Pasti saya banyak yang pengen tahu. Januari 2026 tuh harusnya udah mulai. Januari 2026 udah mulai tayang di TV atau mulai audisi? Audisi. Oh, mulai Audisi dulu karena kan kita di Februari itu ada Ramadan, terus di Maret kalau tidak salah udah Idul Fitri ya. Jadi tips ketika mengerjakan stand up adalah jangan digabung dengan bulan puasa karena kita bingung jadinya mau ngerjain ibadahnya dulu apa. Jadi itu udah ada pengalaman beberapa kali, 2 kali season kalau nggak salah kita bertabrakan dengan bulan suci Ramadan. Jadi kayaknya lebih baik kita hindari. Ini bukan apa-apa ya, tapi memang lebih ke karena lebih enak kayaknya ibadah dulu deh Ramadannya. Jadi fokus ibadah dulu, nanti abis Ramadan, Idul Fitri selesai, baru kita mulai ketawa-ketawa lagi. Biar lebih berkah bulannya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mas Parno bikin dari suci 9. Dari setelah suci 3 sampai suci 8 itu tidak memegang secara penuh. Akhirnya di suci 9 memegang secara penuh nih. Betul. Apa yang ingin Mas Parno buat berbeda dari suci-suci sebelumnya di suci yang Mas Parno pegang? Menarik. Pertanyaan sangat susah. Sebetulnya kalau dari gue sendiri sih sebetulnya berharap bahwa tiap season punya komika yang berbeda. Karena kan sebagus apapun kompetisi paling benar adalah ketika kontestannya berbeda dan bagus dari yang lain. Itu sih yang gue harapkan tiap season tuh pasti punya Remin yang baru, punya David Nurbianto yang baru, atau punya G Pamungkas yang baru, Rian Adriandi yang baru, lebih ke situ sih. Meskipun memang secara tadi ada bahasan bibit unggul ya. Bibit unggul kan cara menelurkannya agak beda-beda nih. Tiap komunitas yang ada di Indonesia. Jadi memang tidak semua komunitas mungkin bisa menghasilkan banyak bibit unggul, dan banyak bibit unggul itu bisa dibawa ke Jakarta untuk ikut suci. Tapi harapan gue ketika ngerjain suci adalah bisa ke tempat yang secara bibit unggulnya banyak sih. Jadi buat nanti ketika ngerjain suci kita udah punya komika-komika yang bagus. Oh jadi aku simpulkan ya. Yep. Jadi intinya muter-muter ya. Maaf ya. sedikit. Jadi intinya lebih berharap dari komunitas-komunitas ini bisa ditemukan lagi komunitas-komunitas lain supaya bisa memudahkan mendapatkan bibit-bibit unggul lainnya. Harapannya di setiap kota. Semua komunitas ini bisa menghasilkan bibit unggul sehingga bibit unggul tersebut bisa kita saring untuk ikut suci di season-season berikutnya. Pernah nggak Mas ke pelosok Indonesia buat nyari talent-talent yang bibit unggul ini? Sebetulnya kita ada, kalau kita ikut audisi tuh beberapa kota harusnya kota Nielsen ya. Kota yang ada tergabung di Nielsen itu yang kita datengin. Sebetulnya kemarin pun kita ke Papua ngecek bibit unggul dari Papua memang tidak terlalu banyak. Jadi memang kita mencoba mendatangi kota-kota yang agak gede dulu nih, yang komunitasnya memang sudah punya komunitas. Sudah punya komunitas besar. Itu biasanya hasil dari audisinya lebih banyak. Karena kita pernah ke satu kota, kita cuma bawa 1 orang. Jadi kayak agak sulit pertanggungjawabannya, dan nanti ketika ketemu di Jakarta supporternya dikit lah, atau materinya ternyata tidak sesuai dengan materi yang bisa dibawakan di Jakarta, gitu-gitu sih banyak. Jadi memang kita mencoba untuk pergi ke kota yang sudah lebih banyak komunitasnya. Berarti sebenarnya kebiasaan ya. Berarti sebenarnya sekarang tuh tim produksi suci juga udah punya hubungan yang baik dengan komunitas-komunitas di Indo ya? Saya anggap demikian, tapi saya tidak tahu mereka menganggap kami apa. Kami berharap demikian. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke. Harusnya iya. Mudah-mudahan iya, karena kan kita punya tujuan yang sama sebetulnya. Betul. Kalau dari Kompas TV kan memang kita ngasih platformnya aja. Betul. Komika-komika ini yang harus ngisi sih sebetulnya gitu. Benar. Dan biasanya kan kalau yang talent-talent dari misalnya pelosok, dia datang ke kota-kota besar khusus buat audisi kan biasanya. Betul. Jadi tetap kesaring juga tuh semua pelosok itu. Tapi berarti di setiap kota sekarang udah pada punya komunitasnya masing-masing? Tiap kota ada komunitas, saya lupa jumlah komunitas berapa, tapi di tiap kota di Indonesia hampir ada. Dari tahun 2011? Dari awal udah besar kok. Udah besar banget ya sekarang. Stand Up Indo adalah salah satu ormas komedi terbesar. Ormas komedi. Doa ibu kepala ormas gitu. Kepala ormas. Tapi kan kalau yang ormas ini kalau lebaran nggak ngirim surat kan.
Terdaftar sebagai ormas stand up Indo. Oke. Terdaftar ormas dong, beneran ormas. Enggak kan ini bercanda kan Mas Parno? Bener. Serius? Beneran. Yang Coba di browsing nanti. ketuanya ini kan Aziz. Iya, Aziz 2000. Beneran ada? Oh iya. Komunitas yang menaungi komunitas yang ada di Indonesia tuh namanya Stand Up Indo, presidennya Aziz 2000, wakil presidennya Erwin Wu. Itu memang tiap kota di Jakarta, di tiap kota di Indonesia ada perwakilan komunitasnya. Jadi kalau kita mau ngecek mana komunitas yang aktif, mana yang enggak, kita bisa langsung ke Suci. Mas Aziz dan Mas Erwin. Suci ini menarik ya. Karena hidupnya komedi jadi agak sulit dipercaya gitu. Iya. Kalau Padahal bener ya. Makanya. Mas Paro di Stand Up Indo sebagai apa, Mas? Nggak ada saya kan. Saya karyawan Kompas. Oh. Berarti kan Mas Paro hampir kenal semua komunitas yang ada di Indonesia. Enggak, tahu aja. Tahu aja. Oh. Kalau kenal mah terlalu banyak nama sebetulnya ratusan. Komika kan hampir ribuan ya mungkin ya. Jadi mungkin ya saya kenal mungkin ke Mas Ajisnya, nggak tahu Ajis kenal saya atau enggak, tapi saya kenal sama presidennya. Lebih ke situ sih. Coba kemarin saya lihat kok di Grand Final direkam ya. Ada Pak Aziz. Saya nggak lihat malah. Pak Aziz, Pak Sule, itu Pak Andre. Oh. Iya, udah cukup. Okay. Aku mau nanya dong Mas, bocorin sedikit dong. Ada nggak sih hal-hal di Suci 11 kemarin? Kita bahas Suci 11 kemarin. Yang kemarin baru selesai ya. Karena baru selesai kan ya. Yang belum ketahuan sama audiens atau penonton gitu, yang sebenarnya ini cukup menarik nih, yang cukup pecah nih atau apa gitu. Bocoran-bocoran gitu boleh dibocorin nggak? Hal-hal yang belum ketahuan. Sebetulnya Suci 11 kan adalah Suci yang keluarnya season paling pendek. Karena tiap minggu keluar 2. Itu belum pernah di Suci sebelumnya. Emang biasanya satu doang. Jadi kita bisa syuting itu sekitar 3 bulan. Kalau kemarin cuma 1 bulan. Oh, itu padat ya. Padat, dan di saat itu ada mungkin ada salah satu momen episode yang menurut gue bisa bilang tidak maksimal dari para komika dan mungkin jadi juga dari krunya ya. Itu mungkin netizen banyak yang bilang salah satu season paling buruk di Suci. Episode paling buruk di Suci. Itu akhirnya minggu depannya kita kumpulin, kita bilang itu tadi si Kompas sebenarnya ngasih platform aja, komika ya lah yang ngasih materialnya, mari kita kerjasama, jangan anggap ini kompetisi tapi ini kita bergabung jadi special show. Habis itu alhamdulillah performa mereka naik sih. Gitu. Jadi bocorannya adalah sebenarnya Suci itu di belakangnya banyak drama lah. Banyak drama dan sempat dianggap sebagai episode terburuk, season terburuk. Episode terburuk di season 11 dan paling buruk di season lainnya. Bingung nggak kalimatnya? Ya salah satu episode terburuk di 11 season sebelumnya. Daripada season sebelumnya. Nanti nih kasih itu lah ya. Dikasih bantuan subtitle ya. Editor. Berarti waktu episode itu psikiater laku. Psikiater season 11-nya sempat laku banget berarti psikiater. Enggak lah, cuman dua doang. Kenapa laku? Kenapa laku ya? Ngomong-ngomong, berarti setelah hasil evaluasi dan segala macam jenisnya gitu ya Mas Parno ya. Tentunya pasti ada harapan dong untuk Suci ke depannya. Ada harapan apa nih untuk Suci di Suci 12-nya? Sebetulnya kan ada harapannya ngaruh sama gimana ya, budaya nonton stand up di orang-orang Indonesia sekarang kan. Mungkin beberapa tahun lalu taraf tersinggungnya tuh tidak setinggi sekarang. Oh masa? Taraf ketersinggungan penonton stand up di Indonesia tidak setinggi akhir-akhir ini. Jadi mungkin dulu ada yang sempat ngomongin ras karena dia ras tersebut ya. Dan tidak menjelek-jelekan gitu. Itu aman. Tapi sekarang kita sangat berhati-hati dengan materi yang dibawakan komika. Jadi kita ada screening sampai 2 kali season ini. Takutnya materinya mengganggu penonton yang datang atau kalau sampai bocor di editing bisa bikin heboh nih. Karena kan sekarang gampang ya bikin kegemparan gitu. Yeah. Dan harapannya adalah semoga penontonnya makin senang nonton stand up dengan menerima yang lebih baik lah, kadar menerima yang lebih baik. Terlepas dari saya harapkan komikanya juga bagus gitu. Materialnya juga bagus. Menarik sih, tapi benar sekarang kan era digital sekarang video-video YouTube yang panjang itu bisa dipotong-potong, narasinya dibelokin kemana. Itu yang bahaya ngerjain program stand up.
Makanya kan kalau beberapa YouTuber dikasih timecode kan. Oh iya. Kita tuh enggak tuh, karena biar nggak diplesetin tuh. Iya. Kalau kita kan nggak boleh kasih timecode karena di TV. Jadi PR kita adalah ngejaga gimana si tayangan yang tidak ada timecode ini aman ditonton mulai dari bapak-bapak sampai anak TK. Jadi itu sebabnya yang membuat show Suci secara off air tidak pernah tayang secara langsung. Itu betul. Aku mau bilang lebih ke kok Mas Farno gitu sih. Mas Farno tuh harus seneng tahu kemarin off airnya tuh rame. Oh, Iya kan? seneng. Off airnya rame dan selalu sampai kehabisan kan. Kemarin aja di aplikasi My Value sendiri. Habisnya dalam waktu 1 menit ya. 1 menit kalau dijual di My Value, mungkin kalau dijual di tempat lain bisa aja. Jangan lupa dibeli. Oh enggak. Thank you Mas. Thank you. Jaketnya juga ada guys. Iya. Enggak. Jadi kan emang tiketing off era Suci itu mulai dari yang ada beberapa kali, seingatku ya, ada beberapa kali show itu kan selalu habis dalam waktu 1 menit. Jadi mungkin itu juga sebabnya kali ya kenapa yang tiketing off air itu selalu lebih rame. Dan bukan selalu lebih rame, mereka tuh sampai rela untuk war tiket di off airnya gitu biar bisa demi nonton off air ya, karena memang ternyata banyak banget proses cuttingan supaya menjaga ketika dia sudah tayang itu tetap safe. Betul. Beda banget kayaknya Mas ya, yang on air sama off air. Iya, moodnya kan juga sebetulnya ketika nonton langsung beda nih. Oh iya sih. betul. Apalagi mungkin Rispo ngerosting pemerintah. Nah, itu kan banyak yang mungkin kita kita potong deh gitu. Nah, kalau lo datang langsung kan pasti nggak dipotong. Tapi memang iya sih, harus gue akuin sih waktu gue nonton Grand Final kemarin cukup surprising ya, karena ternyata lucu sekali beda sama yang di YouTube. Tapi kalau kayak gitu nggak menurunkan performance atau yang ada di YouTube gitu Mas? Ketimbang timnya dibakar masang. Benar sih. Iya sih, dibanding di protes. Tapi enggak sih, sebetulnya memang kan kalau Suci sudah terkenal, konon katanya sudah terkenal sebagai kompetisi yang clean. Makanya ketika Komika Suci disuruh off air pun mereka takut. Boleh nggak sih bawa A, boleh nggak sih bawa B, karena masih ada embel-embel si Suci ini sih. Jadi mereka biasanya materinya pun walaupun bukan kita yang bawa, mereka tetap clean. Dan screeningnya sampai 2 kali Mas. Itu ada tim tersendirinya yang screening. Betul, ada tim tersendiri. Saya Mas Farno. Mau nanya lagi Mas Farno. Ya, boleh. Pas lagi review kayak gitu ikut ketawa lagi nggak? Hahaha gitu, apa akhirnya bosan? Enggak sebetulnya. Kan tadi ya. Kadang-kadang ketika ini kan ke review itu sebelum materinya dibawakan di show, ada open mic namanya kan. Open mic-nya tiap season sebelumnya adalah sekali. Di 11 aja yang 2 kali, karena kita berusaha untuk mencari material yang lebih bagus. Nah, ketika kita datang di open mic, ada yang nyatet tuh verbatim timnya. Jadi kata per kata dicatat. Durasinya di timecode, dia ngapain aja di note. Jadi sedetail itu kita mencoba untuk itu produksinya lah ya, mencoba melihat naskah mereka, karena kan stand up tuh naskah banget, script banget. Bohong tuh kalau tiba-tiba disuruh stand up yang langsung bikin materi tentang ayam goreng. Itu bohong. Itu gimmick sebetulnya. Kalaupun karena pasti mereka akan latihan dulu, karena kan kalau nggak open mic nggak tahu nih kadar lucunya di mana gitu. Jadi memang ketika kita lihat skripnya, kadang-kadang yang kita bilang ini nggak lucu deh, kayaknya nggak work nih, kita ngajak ngobrol komikanya, kayaknya work deh Mas, kan nanti ada penonton segala macem gitu. Kadang-kadang kekhawatiran tim produksi benar-benar terjadi, kadang-kadang kekhawatirannya enggak. Jadi memang situasional banget nih, tergantung sama penonton. Terlebih penonton stand up ini kan kita nggak yang si A mulu nih tiap minggu, pasti ada B, ada C. Nah itu ada yang susah diajak ketawa, ada yang penonton lagi wirid gitu. Saya pernah lihat soalnya penonton terus gini-gini. Gitu-gitu terus ada yang ngeblank digituin kan sampai segitunya. Nah, kadar itunya yang faktor X dari penonton ini yang mempengaruhi seberapa lucu komikanya di atas panggung. Kalau Radit atau Panji kan sebetulnya ketawanya mudah gitu ya. Nah, penonton ini sebetulnya salah satu cambuk di mana kita pas open mic tuh harus udah tahu nih kira-kira ini works nggak buat penonton gitu sih. Karena kalau juri itu udah jadi juri pasti nggak ngelihat materi, jadi ngelihat lebih ke teknik. Rata-rata gitu, jadi penyampaian kayak Ridwan Remin tuh nggak pernah ketawa ngelihat stand up karena dia merhatiin tekniknya A B C gitu. Dia punchline-nya ini nih abis ini gitu, lebih
mereka lebih bermain sendiri di theater of mind-nya mereka gitu. Oke. Jadi memang si open mic ini khusus buat kayaknya ya buat penonton umum yang datang offline. Menarik ya. Setuju sih. Soalnya kalau nontonin misalnya Bang Radit komentar, itu sangat teknik kan? Betul. Dijelaskan, strukturnya seperti Betul. ini dan lain-lain. Tapi Mas Parno berarti baca dulu tuh berkali-kali Yap. skripnya Komika. Berarti waktu Komika show, itu tetap lucu gak sih Mas? Kadang iya, Kadang itu tadi kadang iya, kadang enggak. Kadang iya tuh kalau penontonnya juga ikut ke bawah. Makanya ketika syuting, kalau biasanya teman-teman di control room, kadang-kadang gue tuh melipir tuh ke dekat tempat duduk. Karena pengen tahu, ini yang gue bilang kayaknya nggak bakal work atau ini bakal work, beneran work gak sih? Gitu. Jadi Oke. buat gue juga masih belajar tiap seasonnya. Oh sini berhasil nih, tapi tergantung penontonnya. Ini berhasil nih, tapi tergantung siapa yang di riffing. Riffing tuh siapa yang ditunjuk misalnya. Si A, si baju merah yang dibikin jadi materi. Itu yang di riffing ternyata works gitu. Banyak gimmick sih sebetulnya. Gitu. Jadi sangat situasional ya. Situasional. Jadi malah penasaran Mas Parno dari control room nonton, ini beneran gak lucu atau malah jadi lucu kayak gitu. Atau kadang-kadang saya bosan di control room, saya ke situ. Bisa bosan Mas di control room. Ngantuk. Enggak lucu gitu. Tapi saya waktu kebetulan saya ada di Usmar Ismail ya. Kadang ngintip Mas Parno di control room. Wah, nggak pernah ketawa kan gue? Lihat TV banyak tuh. Berasa apa yo? Berasa ngintipin itu berasa apa nih? Man behind Suci. Enggak juga banyak tuh man behind-nya banyak. Tapi The memang man's behind Suci. Gue nggak boleh ketawa sebetulnya ya. Maksudnya kalau ketawa kan jadinya takut subjektif. Makanya kalau gue biasanya kalau yang itu tadi jahatnya adalah ketika ada yang materinya lupa, itu gue yang ketawa. Kan gue bilang harusnya gini nih gitu. Lebih ke situ sih. Tertawa di atas tragedi. Penderian. Kayaknya komika benci deh sama gue. Oke. Aku mau punya pertanyaan terakhir nih Mas Parno sebelum kita tutup. Boleh 2 nggak? Boleh, dulu aja kalau gitu. Soalnya aku nanti mau ngebahas tentang Mas Parno nih. Deh. Boleh. Dulu aja ya. Mas Parno kan udah jalanin Suci, tahu teknisnya, tahu latar belakangnya, tahu eksekusinya dan lain-lainnya lah ya teknisnya. Pernah kepikiran nggak ikutan kompetisi di program sendiri? Jadi stand up komedian gitu? Iya, udah tahu teknisnya, udah tahu semuanya, benar. Kenapa nggak jadi stand up komedian? Ada interest tertentu nggak? Nggak, karena sebetulnya menurut gue ya kan banyak pekerjaan yang susah ya. Komika adalah salah satu pekerjaan paling susah. Gue tuh tidak terbiasa ngobrol dengan orang secara monolog gitu. Maksudnya presentasi pun biasa aja karena pekerja kan ya. Cuman kalau komika kan dia ibaratnya monolog tapi harus bikin orang ketawa. Iya sih. Seberapa susah sih? Seberapa banyak orang yang bisa melakukan hal itu gitu? Karena gue sendiri sih kayaknya nggak sanggup ya. Jadi, tapi kalau aku ngobrol sama Mas Parno, lucu banget Mas Parno. Perasaan gue nggak enak nih jadinya. Tapi enggak sih, kayaknya belum kepikiran sampai situ karena belum lah. Saya belum sampai tahap ngerti banget stand up, masih tetap belajar. Ini bukan merendah untuk meninggikan ya, tapi memang nggak ngerti gue stand up. Karena memang kebetulan aja ngerjain program Suci, dengar kata Radit A, B, C, jadi ikut belajar, ikut kata-kata jurinya. Ada masukan dari juri itu gue dengerin, lebih ke situ sih. Cuman kalau untuk stand up bikin materi yang lucu di depan panggung berharap dapat ketawa, kayaknya nggak berani deh gue. Oh, menarik. Betul. Karena ya kalau kita lihat nih sebagai penonton biasa ya, stand up comedy kan ya melucu gitu ya di atas panggung, bikin lawakan terus disampaikan. Ternyata tidak semudah itu. Iya, ada yang lucu tongkrongan, ada yang lucu panggung, ada yang kalau lucu di tongkrongan belum tentu lucu di atas panggung, dan sebaliknya gitu sih. Komedi itu ada ilmunya nggak sih Mas? Ada ilmunya banyak ya. Banyak banget ilmunya. Ternyata tidak semudah itu. Ada roasting, ada ya gitulah, ada rule of three yang biasanya dipakai teman-teman komika. Jadi paham. Nggak lucu gitu. Jadi paham. Banyak. Iya Mas Parno jadi paham dari yang megang drama, banyak, musik apa segala macam. Banyak treatmentnya. Bikin les aja Mas. Kayaknya Kompas akan nggak tahu. Ini jadi bocoran ya. Oke, udah. Udah, silakan. Aku punya pertanyaan terakhir nih buat penutup. Mas enggak deh, jadi 2 deh. Nambah lagi Mas, maaf lagi nih Mas Parno. Ya, jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Mas Parno tuh dikenal sebagai apa sih di lingkungannya Mas Parno ataupun di lingkungan Suci? Selain menjadi sebagai seorang produser, Mas Parno tuh juga dikenal sebagai apa sih? Ayah. Atau sebagai saya Parno, selain menjadi produser, saya Parno, siapa lagi? Bukan saya Parno. Mimin Wasir. Sama apa lagi? Enggak. Ya lebih ke
tim produksi Suci aja, maksudnya orang yang ngerjain Suci, bukan orangnya gue doang ya, maksudnya Iya, paham. salah satu tim yang ngerjain Suci, lebih ke situ doang sih. Terus maksudnya itu kan dari secara pekerjaan ya. Secara kalau gitu bagaimana Mas Seorang Parno? bapak saya. Aku belum lempar pertanyaan Mas Parno. Aku lempar dulu. Ini dramatis ya. Iya. Bagaimana Mas Parno? Jadi nggak bisa dramatis. Bagaimana Catat sih? aja, pertanyaan catat. Ya boleh. liatin. Aku coba baca ya. Bagaimana sih? Ini contekan. Ya bagaimana sih Mas Parno menilai, atau menurut Mas Parno itu adalah orang yang seperti apa sih? Menurut Mas Parno sendiri ya, bukan sebagai saya Parno, bukan sebagai tim produksi Suci, bukan sebagai produsernya Suci, atau bukan sebagai karyawan Kompas Mimin TV, was here. atau bukan sebagai Mimin was here. Kalau gue tuh lebih suka nulis ya, dalam artian secara komunikasi lebih suka nulis ketimbang harus berbicara seperti ini gitu, dalam artian buat gue tuh kayak gini tuh cukup sangat memeras fokus dan konsentrasi, karena memang mungkin komika juga gue kasih tahu kalau gue tuh tidak terlalu suka untuk ngobrol secara personal, kalau mau ya bareng-bareng aja rame-rame. Makanya kalau gue bilang sih gue tuh orangnya yang sangat, gue katanya nggak boleh ngomong introvert ya, tapi gue merasa diri gue tuh introvert gitu di dalam ngerjain program stand up yang harusnya yang sangat ekstrovert gitu ya. Jadi kayak dapat kontranya lah, kalau gue sih merasa gitu. Jadi dan gue harus maksa bahwa gue harus berkomunikasi dengan banyak orang untuk mengerjakan program stand up ini, lebih situ sih. Jadi makanya kan gue gini-gini kan dari tadi kayaknya agak grogi ya. body sangat terlihat grogi ya. Kita bikin grup WA aja, kita ngobrol di WA. Gitu. Jadi, kayaknya sih gitu kalau gue merasakannya. Jadi psikolog ya? Bukan. Oke. Cuman pengen menggali lebih dalam. Bagaimana Mas Parno menilai Mas Parno diri sendiri itu sebagai siapa sih gitu. Karena dikenal di luar adalah sebagai produser, dikenal sebagai Mimin was here dan segala macamnya. Tapi sebenarnya Mas Parno diri sendiri itu siapa gitu. Itu yang pengen aku tulis. Pengen dikenal sebagai apa? Atau mungkin pengen dikenal sebagai apa, punya cita-cita apa terhadap Mas Parno sendiri. Ini mahasiswa hukum, bukan psikolog hukum. Psikolog hukum. Saya dikenal apa ya? Ya udahlah, kayaknya dikenal aja lah yang ngerjain Suci itu doang sih. Sesimpel itu kalau di kantor ya. Oke. Itu. Di luar dari kantor, pribadi personalnya Mas ngerjain Parno Suci karena kayaknya tetap ke bawah. Jadi Kayaknya tetap ke bawah juga di luar. Jadi ketemu juga komika juga tahu kita ngerjain Suci gitu-gitu sih. Jadi harapannya adalah buat Mas Parno sendiri ya, apapun yang udah Mas Parno kerjain sekarang itu tuh sudah cukup. Iya, saya orangnya karena orang Jawa juga ya. Jadi cukup. Diajarkan oleh ibu dulu Sini. menerima yang sudah digariskan oleh Tuhan. Ya, termasuk salah satunya kerjaan program stand up, berarti ya kayaknya beberapa tahun belakangan kayaknya memang gue memang harus ngerjain program ini deh. Gitu, lebih ke situ sih. Oke. Berarti jika kedepannya sangat terima saya orangnya, Mbak. Oh, berarti kalau misalnya kedepannya ada itu langsung dijawab, kedepannya ada kesempatan baru. Saya sangat terima orangnya. Saya terima aja. Berapa? Gitu. Ada berapanya? Berapa maksudnya? Berapa? Terima saya. Oke, berarti ada harapan tersendiri nggak buat Mas Parno secara personal ya? Secara personal mungkin bukan untuk Suci, tapi untuk Mas Parno sendiri. Oh, bukan untuk stand up-nya, bukan untuk programnya. Stand up-nya. Saya sudah merasa cukup sebetulnya. Ya, nggak mungkin minta naik gaji dong di sini kan, nggak mungkin dong, nggak mungkin ya. Saya sudah cukup, sudah cukup. Saya sudah cukup ya. Cukup banget ya. Nah, ya, saya sudah merasa cukup. Sebetulnya sudah merasa cukup dalam artian memang ajaran dari orang tua juga menerima yang sudah diberikan oleh Allah seperti ini ya udah gitu. Seneng ya dengernya ya. Konten ya. Mungkin ini sebabnya kenapa Mas Parno itu cukup banyak, walaupun kayaknya mungkin aura positifnya Mas Parno ini terbawa sampai dunia digital. Sampai program sucinya. Atau dunia digitalnya sebagai Mimin was here-nya. Jadi banyak apa yo? Karena tebak-tebakan ayo. Ya karena kan sering ngobrol sama Mas Parno ya di Suci 11. Bawaan itu kalau ngobrol sama Mas Parno happy gitu. Ya, containment. Enggak sih, lebih karena emang sebetulnya gue dan teman-teman yang ngerjain senang sama programnya. Ini sebetulnya kita bisa ngelihat bahwa kita bisa menemukan orang yang dari nol banget
Saya ambil contoh Dodit Mulyanto, Oh, bisa Dodi- main Dodi. impact. komika Iya, yang main iya, biola. iya, Itu iya. dari Bagus banget. awal kita datang ke rumahnya, akhirnya kita syuting di tempat lain karena lebih proper. Sampai sekarang dia mungkin sudah terkenal, sudah susah jadwalnya. Iya. Itu kita termasuk yang ya gitulah ya, kalau ngerjain program talent search, berarti kan kita ngelihat perkembangan talentnya aku itu ngerti. seperti apa. Itu salah satu yang menurut gue cukup menyenangkan. Kalau gue sendiri ya, menyenangkan melihat dari hero jadi dari From zero to hero. jadi hero. Lebih ke situ sih. Ya alhamdulillah program Suci ternyata kan membawa berkah buat orang gitu yang dari awalnya. Yep. Kayak Dodit Mulyanto tuh lucu banget sih. Dulu kan beliau itu adalah guru geografi. Guru, Setahu saya gue lupa ya, guru matematika Guru- kalau nggak salah atau apa gitu. Guru Guru musik, dia kan guru juga musik ya? main Dan main piano kan. Iya. gitar. Iya. Ya apalagi baik. Ayo apa lagi? Roll over ini. Ya, Oh, roll over masalah- ini. Nggak lucu, nggak lucu, harus lucu. Gongnya di sini. Gongnya di sini. Ayo ditunggu. Ayo ditunggu. Ayo. main drum kan? Oke. Ya udah lanjut ya Mas ya. Jadi Betul. Kadang-kadang roll after itu tidak berhasil. kadang-kadang memang Betul, namanya juga kan susah. manusia ya. Ya, nggak bisa kita manusiawi. Namanya berharap juga gitu pada trying manusia. teman-teman. Gitu. Iya, iya, betul. Ya, Makasih Dodit Mulyanto. apresiasinya ya. Masih. Dodit Mulyanto. Terima kasih Dodit Mulyanto. Kenapa jadi Dodit? Iya. Tapi kalau kepikirannya Dodit lah. Berarti sebenarnya ada perasaan Mas Parno happy karena bisa menyaksikan berkat program yang dikerjain bareng teman-teman bisa membuat memberikan kesempatan Yep. buat orang-orang yang let's say zero lah ya. Ya Bisa bisa ngasih menjadi kesempatan hero itu ya. gitu. Ya, Kan benar, kerja benar, adalah benar. ibadah ya. Masya Memberikan Allah. Memberikan impact. Subhanallah. Masya Ibadahnya Allah. bisa memberikan Bisa hasil yang baik impact. buat orang lain, kayaknya lebih menyenangkan juga deh. Itu bukan Woi. kita. Tapi naik gaji mau nggak Mas? Hah? Naik. Boleh? Oke deh kalau gitu kita udah kepotong durasi ya teman-teman ya. Mas Parno Betul. sambil bantuin kita dong. Kita punya Instagram myvalue.id, terus ada TikTok myvalue.id. ngapain? Enggak, ngomong aja. Oh. Sama jangan lupa untuk subscribe, like, and comment gitu. Ya. Kita punya Instagram myvalue.id, Iya. myvalue.id, TikTok Mhm. myvalue.id. Terus apa lagi tadi? Subscribe YouTube, Subscribe YouTube-nya. download Tolong teman-teman aplikasi. download aplikasi. Oh iya, Oke dong. saya pakai myvalue juga guys. Ya, tunjukin Kemarin dong. saya dapat diskon di Gramedia berkat myvalue. Terima kasih myvalue. Mantap. Bener nih gua nggak bohong. Ya bener nih. Kemarin dapat 70.000 gua. Wih, gokil, keren Gokil, banget. Cuma bayar 10.000. Keren banget. Kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih Mas banyak. ya atas waktunya. Kita dari Akun Kak.